Hai guys, balik lagi bersama host magang Jonathan di sini. Dan hari ini gue kepengen bawain berita dari AMD karena CES 2022 ini lagi berlangsung dan banyak brand dari hardware ini memberikan rilis informasi akan produk baru yang akan mereka rencanakan untuk dirilis di pertengahan tahun sampai akhir tahun di tahun 2022 ini. Artinya kalau kalian berencana untuk upgrade hardware atau mungkin bahkan membeli hardware baru di 2022, mungkin video ini bisa menjadi kurang lebih kayak bocoran untuk antisipasi yang bisa kalian lihat untuk tahun ini akan keluar apa. Dan gue excited banget karena AMD ini banyak banget mengeluarkan banyak produk yang bisa dilihat dari lini laptop sampai mungkin desktop gaming kalau kalian berencana untuk upgrade CPU atau mungkin membeli GPU baru. Ya, consider kalau misalkan bisa dibeli. Kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana. Dan kalau kalian baru ketemu mungkin sama channel ini, jangan lupa untuk pencet dulu tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan semua berita terkini soal gaming gear dan juga hardware-hardware kayak berita yang satu ini. Dan juga boleh nyalain lonceng belnya supaya setiap kali ada video terbaru bisa langsung masuk ke notifikasi kalian. Oke, jadi AMD baru saja merilis sekitar beberapa jam yang lalu itu keynote sepanjang 40 menit yang menjelaskan tentang semua lini produk yang mereka berencana untuk eksekusi di tahun 2022 dan juga tahun-tahun yang akan mendatang. Tapi kalian bisa cek kayak di channel langsung AMD kalau kalian tertarik untuk melihat detail secara lengkapnya apa aja yang mereka rencanakan untuk dirilis di tahun ini dan juga tahun mendatang. Tapi kali ini di video ini kami cuman mau memberikan ringkasan ya, kira-kira poin-poin yang menurut kita tuh menarik untuk kalian perhatikan, especially kalau kalian tertarik untuk membeli hardware baru, mulai dari CPU atau mungkin GPU baru, atau mungkin berencana untuk membeli laptop baru. Salah satunya adalah laptop ini cukup menarik karena AMD berencana untuk merilis Ryzen 6000 mobile terbaru, CPU prosesor mobile mereka yang menggunakan arsitektur Zen 3 Plus dan kalian bisa mendapatkan sampai 8 prosesor core. Dan mereka juga berencana nggak cuma memberikan performa aja, tapi memberikan efisiensi yang lebih baik dari dalam bentuk baterai karena mereka menciptakan sampai 50 power management fitur yang baru. Dan gak cuma itu doang, karena Ryzen 6000 mobile itu adalah APU, jadi sehingga gak cuma CPU yang bagus, mereka juga melengkapi dengan GPU yang menggunakan arsitektur RDNA 2 yang memiliki sampai 12 compute unit dan mempunyai sampai 2,4 GHz frekuensi dari GPU-nya. Dan menurut gua angka ini menarik banget karena 6000 itu dijanjikan sama AMD bisa compete sama sistem-sistem yang udah ada sekarang. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan kombinasi CPU sama dedicated GPU model kayak dari GPU Nvidia kayak MX 450 atau mungkin kalian menggunakan kayak prosesor Intel yang udah jadi satu menggunakan kayak Iris Graphics, itu mereka menjanjikan bahwa Ryzen 6000 mereka itu jauh lebih powerful sebagai prosesor di thin and light laptop kalau digunakan untuk bermain game. Jadi mereka menggunakan komparasi ini untuk beberapa game, contohnya kayak ada Doom, CSGO, Fortnite, Watch Dogs dan juga Witcher 3, dan mereka menunjukkan kalau dibandingkan dengan semua kompetisi itu yang menggunakan Nvidia Graphics dan kombinasi CPU atau bahkan menggunakan all-in-one dengan Iris Graphics, mereka mempunyai performance yang jauh lebih tinggi. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya seri 5000U, itu Ryzen 6000 tuh punya improvement sampai 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan bisa dibilang di luar gaming, untuk produktivitas juga ini menjadi opsi yang menarik karena artinya laptop yang tipis dan dengan istilahnya grafik yang bisa dibilang kayaknya kayak paling bisa apa sih? Ini bisa dibilang punya potensi yang cukup besar untuk bekerja macam kayak Blender atau mungkin dipakai untuk Premiere Pro tanpa harus mempunyai laptop yang bisa dibilang tuh tebal-tebal untuk dibawa. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin juga, mereka juga kepengen memberikan integrasi Ryzen 6000 mobile lebih bagus dengan banyak teknologi baru seperti Wi-Fi 6, habis itu DDR5, USB 4, dan juga HDMI 2.1. Jadi kalian bisa expect kalau misalkan ada laptop baru di 2022 yang menggunakan Ryzen 6000, ini menjadi pilihan yang menarik buat kalian perhatikan. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli laptop yang bisa dibilang sedikit lebih heavy duty karena kalian mungkin lebih suka menggunakan laptop yang berat daripada menggunakan PC, kalian juga nggak usah khawatir karena mereka juga berencana untuk mengeluarkan generasi baru untuk mobile prosesor GPU mereka, yaitu AMD RX 6000S. Nah, RX 6000S ini juga menarik karena dibanding dengan 6000M yang sudah keluar, mereka mencoba memberikan mobile prosesor di laptop yang bisa dibilang laptop gaming, tapi tipis juga. Jadi kayak segmennya nih banyak nih sekarang. Ada laptop ultralight yang bisa dipakai tipis tapi
bisa main game cukup berat. Habis itu juga ada laptop gaming tapi tipis menggunakan RX 6000S. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka sama laptop gaming dan tipis, mungkin kalian bisa berencana untuk tetap membeli laptop gaming biasa karena seri 6000M mereka juga sudah diupdate. Dan salah satu hal yang menarik adalah kalau kalian tertarik untuk beli full AMD, mereka juga mengupdate AMD Advantage program mereka. Jadi mereka kemarin udah sempat bikin untuk memberikan integrasi jauh lebih baik antara CPU dan juga GPU mereka dengan teknologi semacam kayak Smart Shift Max, habis itu ada Smart Shift Echo, dan juga komunikasi antara grafik untuk bisa menjembatani. Kadang-kadang kalau misalkan kita menggunakan sistem dual macam kayak CPU sama GPU, itu tuh ketika harus kita ganti display GPU untuk gaming itu harus menggunakan jalur dari CPU. Nah, mereka menggunakan teknologi yang namanya Smart Access Graphic, di mana mereka itu bisa mengefisiensikan ini tanpa harus menggunakan jalur ke GPU sehingga bisa menghemat baterai juga. Jadi kalau misalkan kalian belum memutuskan untuk membeli laptop karena masih galau kira-kira pengen pilih tim biru atau tim merah, mau menggunakan kayak all-in-one kayak Iris Graphic atau mungkin menggunakan kombinasi dengan dedicated graphic, menurut gue tunggu dulu karena AMD itu tahun ini memberikan pilihan yang cukup banyak dan improvement baik dari CPU mereka, CPU mereka, dan juga dari mobile processing GPU mereka. Jadi gue rasa nanti rilis laptop-laptop ini akan mulai keluar dari tahun kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Jadi harusnya ini bisa menjadi menarik, kalian bisa sampai tunggu reviewnya. Semoga kita dari CTID juga bisa dapetin salah satu laptop terbaru ini untuk bisa kita review, kasih inputnya ke kalian. Nah, kalau kalian mungkin bukan anak laptop dan mungkin lebih suka dengan PC Master Race dan kalian tertarik kira-kira GPU atau CPU apa yang bisa kalian beli dari AMD tahun ini, tenang aja karena AMD juga ngerilis GPU entry level terbaru yaitu AMD 6500 XT. Nah, gua rasa GPU entry level yang satu ini berencana untuk bisa men-tackle GPU yang sudah ada yaitu kayak Nvidia GTX 1650 atau mungkin seri dari AMD sendiri yaitu RX 570. Karena mereka itu berencana untuk memberikan ini sebagai GPU entry level yang bisa mengejar semua resolusi 1080p dengan kualitas sebesar minimum 60 fps, dan mereka juga memberikan spesifikasi menurut gua cukup menarik. Mereka memberikan clock sampai 2,6 GHz, dia punya 16 compute unit, dan menurut gue kayak memorinya standar aja sih. Harusnya gue bisa expect mungkin 4 GB ya untuk memori GPU yang satu ini. Cuman masalahnya kita nggak pernah tahu nih kalau GPU ini nyampe di Indonesia benar-benar bisa dibeli dan harganya sesuai dengan MSRP mereka atau enggak. Kalau dari 6500 XT ini MSRP ditentukan AMD adalah sebesar $200 atau mungkin sekitar 3,5 jutaan. Tapi kita berharap aja dengan kondisi yang seperti ini AMD bisa memberikan supply GPU yang jelas, karena kita semua tahu ya di pandemi ini selama 1,5 tahun kondisi GPU ini bisa dibilang cukup sulit dan harganya tuh nggak pernah ada yang mendekatin MSRP yang ditentukan oleh brand masing-masing. Tapi gue berharap kalau buat kalian mungkin udah bosan menggunakan 950 atau mungkin bahkan 750, mungkin ini bisa jadi opsi yang menarik kalau kalian berencana untuk upgrade sebagai GPU yang bisa dibilang untuk main 1080p dan 60 fps game-game AAA terkini harusnya bisa semuanya disikat. Nah, buat kalian yang tertarik sama CPU dari AMD juga baru saja merilis update terbaru untuk platform AM4 mereka. Mereka baru saja merilis Ryzen 7 5800X3D, di mana ini merupakan teknologi CPU terbaru yang menggunakan teknologi V-Cache. Jadi menurut mereka baru saja menciptakan invensi baru untuk bisa menciptakan CPU sebesar 7 nanometer Zen 3 yang menggunakan teknologi 3D untuk bisa meningkatkan L3 cache-nya. Jadi cache yang satu ini janjinya itu bisa memberikan performance increase kalau misalkan kalian kepengen main dari sisi gaming. Dan ini tuh gede banget, cache L3 itu sampai kayak 96 MB dan itu hampir 3 kali lipat dari 5800X yang sebelumnya. Mereka juga menjanjikan bahwa ini mendapatkan performance improvement tuh kayak 1,1 sampai 1,3 kali. Tapi kalau kalian lagi berencana untuk upgrade, mungkin dari kayak Ryzen 2000 atau mungkin bahkan Ryzen 1000, ini bisa jadi pilihan menarik daripada mungkin kalian beli Ryzen 5000 yang sudah ada. Dan kalau misalkan kita ngeliat ke depannya, AMD juga sedang mempersiapkan diri mereka untuk berpindah ke platform Zen 4, di mana Zen 4 ini menjadi desktop prosesor yang terbaru. Dan gue cukup kaget karena akhirnya mereka berpindah menggunakan soket yang tadinya menggunakan PGA menjadi LGA. Jadi sekarang mereka menggunakan pin yang bisa dibilang soketnya mirip dengan Intel. Jadi pinnya itu nggak bakal nempel di CPU-nya lagi. Spesifiknya mereka menggunakan LGA 1718 dan mereka menjanjikan bahwa walaupun ini menggunakan soket baru, AM5 ini akan tetap kompatibel dengan cooler dari soketnya AM4.
Tapi mereka berharap dengan adanya AM5 akan peningkatan dari I/O, peningkatan dari DDR5 dan juga koneksi seperti PCIe 5.0. Tapi kita belum punya detail lebih lengkap sih. Ini diberikan sebagai akhir banget dari bagian keynote-nya, dan dia cuma sempat tunjukin kayak oh ya ini kita bisa berjalan loh desktop prosesornya menggunakan game Call of Duty. Tapi dia nggak sebut spek, dia nggak sebut nama, tapi dia sempat nunjukin sih physical dari kayak si AMD Zen 5 ini seperti apa, dan bentuknya bisa dibilang cukup menarik dan nggak kayak prosesor-prosesor yang udah ada sebelumnya, baik dari Intel atau bahkan dari seri Ryzen yang udah ada. Jadi segitu kiranya ringkasan kita untuk AMD di tahun 2022 ini. Bisa dibilang kalau kalian peminat laptop atau mungkin PC, itu hardware yang mereka rencanakan untuk dieksekusi tahun ini semuanya menarik. Kalau kalian tertarik untuk beli laptop thin and light, itu mereka berencana untuk merilis 6000 dan menurut gue performanya itu mantap banget buat laptop tipis. Kalau kalian tetap tertarik sama laptop gaming, mereka juga merilis laptop thin gaming dengan menggunakan Radeon 6000S dan mereka mengupdate 6000M mereka, dan mereka juga memberikan refreshment untuk AMD Advantage untuk menjadi lebih bagus, sehingga kalau kalian kayak pusing beli laptop gaming, mungkin dengan paket AMD Advantage kalian bisa pasti untuk membelikan laptop yang jauh lebih bagus. Sedangkan dari sisi desktopnya sendiri akan ada update dari AM4 dengan 5800X 3D. Mereka juga bersiap-siap dengan Zen 4, jadi mungkin kalau kalian berencana untuk merakit PC baru atau mungkin upgrade, mungkin bisa tunggu sampai kuartal 3 sampai kuartal 4 untuk nunggu kayak CPU baru ini keluar, dan pasti bakal banyak banget berita, dan kami dari CTID akan coba cover, dan semoga AMD Indonesia akan memberikan kita update lah, baik dari sneak peek laptop atau mungkin produk-produk yang dari CPU. Kita akan coba usaha secepat mungkin untuk bisa dapetin data-data terbaru buat kalian semua. Jadi gimana menurut kalian soal update berita kali ini? Apakah ada produk line up dari AMD yang mungkin kalian juga excited? Kalian bisa bantu dengan share kolom komentar di bawah. Mungkin kira-kira ceritain apa yang kalian pengen upgrade, apa yang kalian tertarik, dan kalian mau upgrade dari mana ceritanya gitu. Dan mungkin bisa update kita kalau misalkan kalian suka dengan konten update berita seperti ini. Soalnya kemarin gue baru nonton soal CES keynote-nya, dan kayak menurut gue cukup excited untuk di-share ke kalian, karena kayak AMD tahun ini tuh line up-nya keren-keren banget. Dari laptop 6000 series, habis itu mereka juga ngerilis GPU baru 6500 XT. Tadi ada prosesor baru 5000X 3D sama juga Zen 4, itu gue sangat excited banget. Dan ya itulah kira-kira. Jadi kalau misalkan kalian pengen update terbaru, jangan lupa untuk follow semua social media Cranky Tech untuk update video terkini dan juga teaser produk menarik lainnya. Dan kita juga punya Discord buat kalian yang pengen obrolan yang jauh lebih dalam. Seperti biasa, nama gue Jonathan. Stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya.